Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tuti Herlinawati, guru DPK SMA Yadika Cicalengka. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Dalam sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemahaman teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Dan kelima, penyusunan teks cerita sejarah. Baiklah, kita lihat apa sih pemahaman teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada pengertian, ada ciri-ciri, ada jenis, ada struktur, dan ada fungsi. Teks cerita sejarah itu apa? Pengertian dari teks cerita sejarah itu adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama, tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, isi berupa fakta atau fiksi. Jenis teks sejarah ada dua. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks cerita sejarah. Ada beberapa hal dari struktur cerita sejarah ini berurutan. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang keenam adalah koda. Fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama rekreatif, yang kedua inspiratif, yang ketiga edukatif, dan yang keempat instruktif. Selanjutnya, apa saja di dalam teks cerita sejarah itu ada informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada dua, yaitu unsur membangun teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah ada tiga yang harus kita perhatikan. Yang pertama, membaca dulu teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Yang kedua, harus mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, Anda harus mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Apa saja unsur pembangun teks cerita sejarah? Ada dua unsur pembangun teks cerita sejarah, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam unsur intrinsik. Seperti biasa, unsur intrinsik itu ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada sudut pandang, ada latar, dan ada alur. Itulah unsur intrinsik. Nah, unsur pembangun teks cerita sejarah yang ekstrinsik ada beberapa hal yang bisa termasuk kepada teks pembangun teks cerita sejarah dari ekstrinsik, yaitu kebesaran pemerintahan, corak penceritaan,
unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Itu adalah unsur pembangun ekstrinsik. Yang ketiga ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Biasanya nilai dalam teks cerita sejarah ada moral, ada kepahlawanan, ada religius, ada sosial, dan ada budaya. Yang keempat, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Terdiri biasanya ada keterangan, ada kata sifat, ada bahasa kias, dan pastinya ada majas. Yang kelima, penyusunan teks cerita sejarah bisa berdasarkan dua. Ada penyusunan teks cerita sejarah dan menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah ada dua macam, ada wawancara dan menulis kreatif. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah apa saja yang termasuk di dalam langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah? Ada tiga langkah. Yang pertama, Anda harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah itu sendiri. Yang kedua, harus mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Dan yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Itulah sekilas tentang teks cerita sejarah yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Ada tadi sudah diinformasikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.